Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsa dari kelas PTIKB 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengembangan model spiral. Langsung saja, apa itu model spiral? Berikut penjelasannya. Model spiral adalah model proses software yang evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototype dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sequential linear. Model ini berpotensi untuk pengembangan versi pertambahan software secara tepat. Selanjutnya yaitu sejarah model spiral. Pada tahun 1986, model ini dikenalkan pertama kali oleh Barry Boone pada makalahnya yang berjudul A Spiral Model of Software Development and Management. Pada makalah tersebut dijelaskan tentang sebuah diagram yang dihasilkan dari berbagai publikasi yang mendiskusikan tentang model spiral ini. Model ini merupakan model yang sudah lama, tetapi sangat berguna untuk melakukan pembangunan proyek-proyek besar. Pada makalah awal yang dibuatnya, Barry Boone menganggap bahwa model spiral ini adalah salah satu model proses yang berhubungan dengan inkrementasi, model waterfall, dan model prototype. Namun, dalam publikasi selanjutnya, Boone menjelaskan bahwa model spiral ini sebagai model proses generator yang mana pilihan berdasarkan risiko proyek untuk menghasilkan suatu model proses yang tepat untuk proyek tersebut. Dengan demikian, implementasi model waterfall dan model prototype adalah kasus khusus dengan risiko proyek tertentu dari model spiral ini. Kemudian berikutnya itu tahapan-tahapan pada model spiral. Adapun tahapan-tahapan pada model spiral, yaitu yang pertama ada tahap liaison. Pada tahap liaison dijelaskan bahwa pada tahap ini dibangun komunikasi yang baik dengan calon pengguna atau pemakai. Kemudian yang kedua ada tahap planning atau tahap perencanaan. Pada tahap ini ditemukan sumber-sumber informasi, batas waktu, dan informasi-informasi dan dapat menjelaskan proyek. Kemudian yang ketiga ada tahap analisis risiko, di mana pada tahap ini mendefinisikan risiko, menentukan apa saja yang menjadi risiko baik teknis maupun manajemen. Kemudian yang keempat yaitu ada tahap rekayasa atau engineering, di mana pada tahap ini terjadi tentang pembuatan prototipenya. Kemudian yang kelima ada tahap konstruksi dan pelepasan atau release. Pada tahap ini dilakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksud diuji, diinstal, dan diberikan sokongan-sokongan tambahan untuk keberhasilan proyek. Kemudian yang terakhir ada tahap evaluasi, di mana pelanggan atau pemakai biasanya memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Adapun fungsi dari model pengembangan spiral, yaitu untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan suatu software dengan deretan pertambahan menjadi lebih baik secara cepat dan tepat berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya atau pelanggan. Nah, berikutnya adapun kelebihan dari model spiral, yaitu yang pertama dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem perangkat lunak berskala besar. Kemudian yang ketiga, pengembang dan pemakai dapat lebih mudah menggunakan
dan memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi, karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Kemudian, adapun kekurangan pada model spiral. Yang pertama yaitu sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Kemudian yang kedua, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Kemudian yang ketiga, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.